يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan, untuk selalu mengingatkan diri bahwasanya di penghujung kehidupan manusia ada sebuah pertanggungjawaban yang kita berikan kepada Sang Pencipta. Disinilah kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya hari-hari yang kita lalui, waktu yang kita lalui secara bersama, ada sebuah nilai kebajikan yang Allah tawarkan kepada hambanya. Ala fata'arradulah. Maka Rasulullah kemudian bersabda, silahkan kalian cari waktu-waktu terbaik di mana Allah memberikan pahala itu secara banyak. Fa'in ahadun, jika seseorang dari kalian, fa'in ahadun minkum asabatkum, jika salah satu nafhah saja kalian dapatkan itu kebajikan, pahala yang banyak, jika satu saja kalian raih, fala tashqawna fiha abada. Jika kebaikan itu kalian dapat, sungguh kehidupan kalian akan terus mengalami keberuntungan yang Allah janjikan. Ini menjadi sebuah tugas kita untuk selalu mencari poin plus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya poin plus itu yang kita cari di bulan Syawal. Saat ini kita masih berada di 2/3 bulan Syawal, kurang lebih tanggal 20 ataupun 21 Syawal. Setelah semuanya berletih-letih di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, Ramadan adalah puasa yang wajib, Sya'ban adalah puasa yang sunnah, Syawal adalah di dalamnya ada puasa yang sunnah. Di antara wajib Ramadan itu dibarengi dengan 2 amalan sunnah di bulan Sya'ban dan di bulan Syawal. Bulan Syawal dinamakan bulan Syawal itu mulai pemberian nama bulan Syawal dimulai pengucapannya oleh kakek Rasulullah SAW yang bernomor urut 5, Kilab bin Murrah. Dinamakan Syawal lantaran di musim itu unta-unta yang berada di Jazirah Arabia di tengah musim panas yang terik, mereka tidak mau lagi menyusukan anak-anak mereka. Disebut bulan Syawal. Disitulah kemudian unta-unta itu masuk dalam musim perkawinan antara jantan dan betina. Syawwala bisa disebutkan memalingkan buntutnya. Syawwala bisa berartikan memalingkan susunya dari anak-anaknya. Bisa juga bulan Syawal dinamakan Syawal yang bermakna irtihal, bepergian ketika mereka puas beribadah banyak di bulan Ramadan. Mereka berletih-letih ria karena akan menghadapi yang disebut sebagai bulan Ashhurul Hurum, 4 bulan haram. Syawal adalah kesempatan di tanah Jazirah Arabia itu untuk menggapai kekayaan dan harta dengan melalui peperangan. Akhirnya mereka pun bepergian meninggalkan rumah mereka untuk menyerang ataupun mencari rizki di kampung-kampung sebelah
sebagai persiapan masuk dalam sebuah bulan haram yang disebut sebagai bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Disinilah kemudian Rasulullah SAW selalu dalam mengamalkan wasari'u, bersegeralah engkau menuju kepada ampunan Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Ketika kita genap sebulan penuh menunaikan ibadah puasa, ada amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan, man sama ramadhana thumma atsba'ahu min syawal fakana kasiyamid dahr. Barang siapa yang mengiringi bulan Ramadan yang fardu itu dan dibarengi setelahnya amalan sunnah yang disebut sebagai sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka siogianya dia mendapatkan pahala 1 tahun lamanya. Karena ajaran kita memiliki sebuah landasan yang kuat, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Standar yang paling minimal adalah kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Minimalnya itu adalah 10 dan maksimalnya tidak terhingga. Ketika Ramadan 30 kita kalikan itu 10 menjadi 300. Ketika 6 hari di bulan Syawal kita lipat gandakan 10 maka menjadi 60. Maka pahala itu akan menjadi 1 tahun lamanya. Kenapa ada syariat puasa 6 hari di bulan Syawal? Yang pertama, Rasulullah SAW sabdakan, ya, Ramadhanu ila Ramadhan, al-jum'atu ila al-jum'ah, as-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahuma idza istunibatil kabair. Antara Ramadan ketemu Ramadan yang selanjutnya, antara Jumat dan ketemu Jumat yang selanjutnya, antara salat fardu ketemu dengan salat fardunya, itu bagi seorang mukmin adalah pengampunan dosa selama masa menunggu itu, menjauhi amalan-amalan dosa besar. Disinilah ya, menyambung sesungguhnya ketika Allah dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, manusia itu tidak bisa dipungkiri ada kekhilafan, ada kesalahan baik sengaja dan tidak ketika menunaikan ibadah puasa. Karena kekhilafan dan kesalahan inilah fungsinya kemudian kita barengi dengan amalan sunnah bulan Syawal. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah akan berkata di hadapan kalian semua pada padang mahsyar, wahai malaikat, kenapa si fulan pahalanya berkurang? Fardu-fardu yang dia lakukan begitu sangat rutin, namun kenapa pahalanya berkurang? Kemudian malaikat itu menjawab, ya Allah, sesungguhnya fardu yang dia lakukan kita jumpai banyak kesalahan, baik yang khilaf maupun yang tidak disengaja. Kemudian Allah pun berkata kepada malaikat, dalluni ala a'malihi tatawwu. Cari malaikat, cari, pasti ada amalan-amalan sunnah yang hambaku lakukan di setiap dia merenungi kehidupannya. Dicarilah oleh malaikat, ternyata amalan-amalan sunnahnya begitu sangat banyak. Timbanglah itu, dan ketika ditimbang, karena amalan sunnahnya banyak, akhirnya menutup dari celah-celah amalan fardu yang masih banyak kekurangannya. Bulan Syawal juga yang kita lakukan itu tak lain dalam bentuk sebagai sebuah syukur nikmat. Bukankah Allah selalu berkata, jika kalian bersyukur aku akan tambahi nikmat. Bentuk syukur seorang hamba ketika kesehatannya terus, ketika rizkinya terus lancar, dia akan terus memperbanyak amalan-amalan sunnah. Mengamalkan 6 hari bulan Syawal sebagai bentuk bahwasanya amalan Ramadan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda amalan itu dikabul oleh Allah adalah Allah akan menuntunnya terus, membimbingnya terus. Ketika lepas dari Ramadan, Allah akan terus membimbingnya. Ini yang disebut sebagai at-taufiq, bimbingan Allah kapan dan di mana saja kita berada. Ada sebuah janji
yang Allah begitu sangat penerima dan memberikan rahmat tak terkira. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapapun dari hambaku yang berniat di dalam hatinya berbuat kebaikan namun tidak sampai dia lakukan, ketahuilah dia mendapatkan satu pahala penuh sempurna. Barang siapa yang memiliki niat berbuat baik dan kesampaian dia melakukan, minimal aku lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, dan tergantung nilai keikhlasannya. Bisa saja hanya memberikan air, pahala surga Firdaus aku berikan yang paling utama untuknya. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat buruk kepada siapapun namun tidak jadi dia lakukan, dia mendapatkan pahala sempurna 1. Faman hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Yang berniat dan dia lakukan niat buruknya, dapat dosa hanya 1 saja. Itu adalah tanda rahmat Allah kepada kita semua.